Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini Allah telah memberi kita sehat badan, umur panjang, sehat pikiran, sehingga sudah dapat berkumpul di ruang presentasi komunitas belajar guru giat SD Negeri 2 Matangguli yang kita cintai ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkulan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Matangguli, Bu Saidah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berhadir di ruang kantor ini guna untuk berdiskusi atau belajar bersama di komunitas belajar kita. Nah, kemarin saya ada bertanya kepada beberapa orang guru untuk kebutuhan materi di minggu ini, yaitu beberapa orang guru meminta untuk di pertemuan minggu ini kita membahas masalah senjata. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu untuk membuat senjata, namun kita belajar bersama bagaimana cara membuat senjata yang benar, sesuai, dan tentunya tidak plagiasi sehingga mudah divalidasi dan tentunya terbit sertifikat seperti yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu guru, di sini bisa kita lihat di tampilan layar Infocus, yaitu membuat aksi nyata di PMM, tepatnya di pelatihan mandiri topik PMM. Nah, sebagai kata pengantarnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru karena telah bisa meluangkan sedikit waktu setelah lelahnya kita berada di ruang kelas tadi. Kita bisa menyempatkan diri untuk belajar guna meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga kependidikan. Nah, tujuan belajar kita hari ini di Kombol ini adalah setelah nanti kita belajar, kita mampu membuat aksi nyata yang benar, tepat, logis, dan bisa divalidasi oleh sistem platform Merdeka Mengajar. Nah, latar belakangnya, apakah kita selama ini sudah membuat aksi nyata di PMM? Bagaimana Bapak Ibu? Tentunya sudah ya. Ada beberapa aksi nyata tervalidasi sehingga keluar sertifikat. Ada beberapa juga yang perlu perbaikan. Nah, masalah kita di sini adalah tentang aksi nyata yang perlu perbaikan. Kenapa harus diperbaiki? Apa yang salah dengan aksi nyata kita? Nah, next. Ini baca kesimpulan hari ini. Langkah-langkah membuat aksi nyata hendaknya kita memperhatikan beberapa hal dulu. Contoh yang pertama, jenis aksi nyata. Misal, di PMM itu kan ada penyebaran aksi nyatanya, ada untuk guru, ada untuk peserta didik, ada untuk guru dan kepala sekolah, ada untuk kepala sekolah toh. Nah, kebanyakan saya lihat teman-teman, kasus teman-teman, di situ dia memilih aksi nyata untuk penyebaran pemahamannya kepada guru dan kepala sekolah. Tapi, foto dokumentasinya, dia sedang berada di kelas. Itu kan nggak nyambung kan? Kecuali kita pilih aksi nyatanya yang untuk siswa, untuk peserta didik, baru dokumentasinya di dalam kelas. Kalau kita memilih aksi nyata yang pemahamannya kepada guru dan kepala sekolah, hendaknya kita membuat dokumentasi atau melakukan penyebaran pemahaman itu kepada guru dan kepala sekolah. Apakah kesalahan yang kita buat foto itu ya sehingga tidak keluarnya sertifikat? Nah, itu salah satu validasinya ditolak, Bu. Nanti tidak sesuai. Misal kita membuat pemahaman kepada guru, di dokumentasinya kita sedang mengajar siswa, itu kan salah kan? Padahal aksi nyata kita sejauh ini sudah benar dari segi kerangka penyusunan bahasa dan istilahnya penelitian lain sudah benar. Di situ toh yang kurang nih. Salah satu. Nah, yang kedua, buat atau susun kerangka yang logis dan jelas. Apa kerangka itu?
Dari pertama sampul aksi nyata kita, kemudian pendahuluan, profil kita, kemudian langkah-langkah dalam penulisan, kemudian dokumentasi, kemudian selanjutnya umpan balik. Itu merupakan kerangka yang ada dalam aksinya. Yang ketiga, keaslian dari aksi nyata. Jangan punya orang, karena sistem PMM tahu kita plagiasi atau tidak. Dia langsung bisa menilai itu plagiasi. Kalau plagiasi, tapi gini loh Bapak Ibu, misal ada aksi nyata teman dikirim ke kita, kita modif. Ambil, modif, kemudian upload ulang, itu boleh. Tapi kalau mentah-mentah punya dia kita upload, itu biasanya tidak bisa divalidasi. Akan disuruh perbaiki aksi nyata kita. Nah, yang ketiga, misal cuma tukar foto, sedangkan redaksi bunyi yang ada di aksi nyata sama, itu nggak lolos validasi. Nah, yang keempat, yang keempat, dokumentasi kegiatan. Nah, di saat Bapak Ibu guru melakukan penyebaran pemahaman, misal di situ topik kurikulum merdeka, kita membuat penyebaran pemahaman kepada guru-guru tentang pentingnya perubahan kurikulum. Nah, jangan lupa dibuat, jangan lupa dilakukan dokumentasi kegiatan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, umpan balik dari audiens setelah kita melakukan pemahaman. Halo Pak Ibu, batak itu. Setelah kita melakukan pemahaman penyebaran, misal perlunya pergantian kurikulum, kan di akhir pertemuan ada dibuat umpan balik. Umpan balik Bapak Ibu bisa berupa post-it, kertas yang ditempel itu ada. Bisa berupa di-share melalui WA. Misal Ibu Yus menjadi narasumber ataupun pemateri tentang penyebaran pemahaman tentang kurikulum, kan? Setelah Bu Yus selesai pemaparannya, Ibu Yus mengirimkan WA ke grup bahwa Bapak Ibu mohon dilakukan umpan balik sesuai dengan apa yang telah saya laksanakan. Ya, guru-guru itu kan melakukan umpan balik melalui chat WA. Nanti chat WA itu di screenshot, ditempel di ujung slide aksi nyata. Jadi tidak hanya berupa tulisan tangan atau istilahnya post-it. Bisa juga melalui chat WA ataupun bisa juga melalui Google Form, Google Formulir. Apa ya lidah? Dah. Nah, sekarang coba kita lihat contoh aksi nyata yang telah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi bahan referensi untuk Bapak Ibu nanti setelah pertemuan kita ini, jika ada waktu, langsung membuat aksi nyata dan memilih topik yang sesuai ya. Ini topik tentang kurikulum merdeka. Ada yang sudah keluar sertifikat? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk yang belum keluar sertifikat, nanti aksi nyata ini saya share ke grup Kombel kita. Nanti Bapak Ibu ambil, dimodif, diganti foto, ganti nama, ganti dokumentasi dan umpan balik. Nanti bisa di-upload ulang ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu seperti saya bilang tadi, yang pertama Bapak Ibu membuat sampulnya dulu. Sampul dari aksi nyata. Jadi jangan langsung ke pembahasannya, membuat sampul dulu. Aksi nyata pelatihan mandiri. Di sini kan jelas redaksinya. Aksi nyata pelatihan mandiri PMM. Topik kurikulum merdeka. Berarti ini topik kurikulum merdeka. Jangan sampai nanti sampul kurikulum merdeka, aksi nyatanya kurikulum tentang asesmen. Itu di situ juga bisa-bisa kita ditolak aksi nyata kita. Nah, next. Nah, yang pertama Bapak Ibu membuat ini dulu, profil Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar di mana, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Nah, next. Takut lepak tuh. Nah, yang kedua langsung ke pembahasannya. Ini pendahuluan, pertanyaan pemantik. Mengapa kurikulum harus berubah? Nah, ini di topik kurikulum merdeka ya. Nah, ini langsung ke topik pembahasannya. Nah, next. Nah, kemudian di ujung pembahasannya Bapak Ibu jangan lupa membuat kesimpulan. Itu setiap Bapak Ibu membuat aksi nyata, Bapak Ibu membuat kesimpulan.
Nah, hari ini saya tidak apa namanya memberi sedikit materi tentang cara membuat di Canva. Nanti di lain waktu kita buat ya. Ini cuma saya apa namanya membagi ilmu gimana cara membuat aksi nyata yang benar, disesuai dengan langkah-langkah dan indikator yang disuruh ya. Nah, kemudian jangan lupa dokumentasi seperti yang saya bilang tadi, dokumentasi kegiatan Bapak Ibu jangan lupa ya. Nah, ini contoh dokumentasi yang saya lakukan di saat saya melakukan penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Mantangkuli. Nah, ini kan jelas ini foto Bapak Ibu di sini kan. Ninyo Jodakon. Nah, selanjutnya yang terakhir umpan balik. Umpan balik dari para audien. Orang-orang yang menghadiri guru-guru yang menghadiri di saat kita melakukan presentasi. Nah, ini di post it Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nanti kan di chat WA boleh. Nanti di screenshot chat WA. Misal umpan balik dari Bu Wahyuni. Di screenshot tempel kayak gini kemari ke umpan balik. Ini langsung ke post it. Berarti untuk unggah foto. Ya, di foto dulu. Habis itu diunggah ke Canva. Nah, ditempel. Lebih bagus kan kalau post it ditempel kan banyak dia berkumpul ya kan. Nanti waktu di foto umpan baliknya satu-satu di foto supaya jelas nanti bisa dibaca. Saya dapat mengerti tentang kurikulum berubah, Ibu Ima. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di PMM. Di sini saya sudah membuka PMM latihan mandiri, kemudian di topik. Nah, ada yang butuh perbaikan punya saya, cuma belum sempat saya perbaiki. Ini yang udah keluar sertifikat. Nah, kurikulum Merdeka ini nih. Nah, saya sudah terbit sertifikatnya. Bukan ini ya. Iya. Maksud saya ini nih di sini. Di saat kita memilih aksi nyata kan di sini nih. Jangan lupa ini ya. Nah, indikator ini jangan lupa Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu memilih aksi nyata melakukan refleksi bersama rekan guru tentang perencanaan. Jangan nanti Bapak Ibu melakukan aksi nyatanya di kelas. Dokumentasinya, fotonya Bapak Ibu sedang bersama peserta didik. Itu juga akan ditolak aksi nyatanya atau tidak lulus validasi. Nah, Bapak Ibu sampai di materi ini ada pertanyaan, mungkin nanti kalau tidak bisa saya jawab, bisa dijawab oleh teman-teman guru lain. Yang penembah juga. Nah, Pak Musal. Pak Musal ada pertanyaan? Pertanyaan boleh, pernyataan boleh. Misal mau ditambahkan ada yang kurang waktu saat saya menjelaskan. Pak, berarti tadi kalau memang nyatanya untuk perbaikan itu memang ada keluar sedikit apanya yang salah gitu ya? Apa aja yang banyak perbaiki? Sejauh ini waktu saya lihat ada nyata yang perlu diperbaiki, tidak ditulis di situ. Indikator apa yang perlu diperbaiki? Ada. Kadang-kadang keluar plagiat. Oh, plagiat ya? Oh ya. Maaf karena saya tidak pernah perbaiki. Ada Pak, ditulis di bawah. Oh ya. Saran perbaikan. Oh ya. Ini Pak di bawah baca saran perbaikan. Kita tahu di mana tuh yang ya saran perbaikan kadang-kadang seperti ini Pak kan? Ya. Hasilnya Anda tidak sesuai panduan. Dan hasilnya Anda sesuai dengan tema. Oh ya. Memiliki dokumentasi dan memiliki informasi dari yang masih Pak Koji kan nggak pernah salah. Jadi Pak Koji ada tadi kuning. Allahu Akbar. Oh ini ya, saran perbaikan ya? Oh ya. Nyata Anda ditemukan serupa dengan guru lain. Nah, berarti ini plagiasi. Terutama pada bagian cerita dan refleksinya. Berarti apa Ibu kan? Nyata kita tidak usah kita buat lain. Yang sudah kita buat ini aja kita perbaiki.
Silahkan perbaiki cerita dan tulisan refleksi pembelajaran dengan bahasa dan kata-kata Anda sendiri. Oh ya. Ada lagi ya Pak Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Bu Susi, Bu Wahyuni, ingin ditambahkan? Ya bukan tambahkan Pak. Ya. Perbaiki yang bukan. Maksudnya kan kalau memang ada kesempatan lagi nanti, ini kan hanya sekedar sekilas lah. Sekilas. Jadi nanti kalau ada kesempatan ke depannya Langsung kita praktek ya? maksudnya jangan langsung tema lain. Jadi ini dulu yang ada beberapa orang yang sudah oke, kan ada yang kami ini masih kurang. Jadi kami ingin langsung membuat aksi nyatanya sampai siap. Jadi ada kita di sini kok apa kita yang orang lain maksudnya. Ya. Nanti kalau ada SDM-nya di sini kok apa jadi yang luar. Betul. Tapi ya Pak Ibu kan? Halo Pak Ibu, kalau Pak Ibu minta di minggu depan kita membuat aksi nyata, otomatis kita harus menyamakan persepsi. Ini misalnya, topik yang kita pilih harus sama. Boleh. Misal Ibu-ibu yang udah bisa sabar aja dulu. Ya. Sabar aja dulu yang udah bisa tenang posisi. Ini Pak, kita perbaiki yang mau perbaikan dulu. Bagaimana cara perbaikannya? boleh. Ya. Karena kita di sini Sudah. bikin, cuman belum Diterima, belum lulus validasi ya. Karena kan yang saya tahu topik di PMM sekarang udah 40 lebih ya. Ya. Otomatis kita kan masih banyak sekali topik yang belum kita selesaikan. Maksud saya gini loh. Jangan dulu kita main diperbaiki, tapi kita buka topik baru dulu, tapi harus sama. Nanti waktu kita buat aksi nyata, seragam kita buat aksi nyata. Minggu depan, maksudnya kita langsung lanjut aja, jangan break lagi. Maksudnya pilih topik yang sama, topik yang makanya semua boleh langsung buat di sini Pak. Ya, berarti langsung kan kita buat dari cover dari sampul aksi nyata sampai selesai. Oke. Jadi kan kita buat 2 kali pertemuan. Kalau enggak ini ya, kalau enggak selesai di sekali pertemuan, kita buat 2 kali pertemuan boleh? Kalau kita pulangkan cepat, tapi nanti bermasalah kita yang biarpun lebih buat dari orang jauh daripada pulang lebih cepat loh, karena ini ada kan anak selesai dalam 1 hari kita maju ke ini macam-macam. Tapi nama sama tujuan singa lagi apa? Dan dia dari awal dari kota dengan awal apa tahu. Hana tuh dia agak. Ya, hana tuh ini kok kabeh. Nanti waktu ternyata yang kamu tapi kan minggu satu depan bilang tapi menyatakan mohon maaf Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau saran? Kalau tidak ada, saya akhiri. Saran itu apa? Tadi kalau coba buka di perencanaan mahasiswa, Pak. Bapak kan udah siap topiknya. mana Bu? Pak. Ini. Ini ya? Ya. Surat, unduh suratnya, Pak. Ini surat keterangan selesai topik ya? Sertifikat. Bukan sertifikat ini. Oh, karena. Ini beda sama sertifikat ya? Ini baca. Nama dan ada DP-nya, Pak. Enggak. Ini bahwa kan kita sudah selesai melakukan topik pembelajaran. Bukan sertifikat. Ya. Ini surat. Tadi saya ada dengar Sayup sama Bu Seri. Kita sekarang nggak usah lagi buat nyata. Bisa keluar. Tadi saya diam-diam aja kan? Jadi Bu Sari kan dia lihat ini ya. Ini kan template-nya kayak sertifikat kan? Tapi Bapak Ibu ini bukan sertifikat ya. Ini surat keterangan selesai topik pelatihan mandiri. Ini sebelum keluar nyata kita keluar ini. Ya, kalau dulu belum. Kalau dulu kan cuma sertifikat toh. Sekarang setelah diupdate PMM-nya sudah keluar surat keterangan selesai topik pelatihan mandiri. Belum begini mana sih. Nah, ya.
Ini Sudah nggak berlaku tuh. ini kan untuk diupload ke RHK bisa nih. Nah, ini untuk laporan kita ke kepala sekolah, paling ke pengawas bahwa topik ini sudah kita pelajari. Ini buktinya. Ada JP-nya kan? Tapi Pak, kalau kita jawab konten ini nggak keluar. Nah, ya, saya kan udah kerjakan poster sini kan. Nah, baru keluar ini unduh surat keterangan selesai topik. Kalau sertifikat di sini dia. Nah, kan sama template-nya kan? Tapi bunyinya di sini memang beda. Tadi surat tanda lulus apa? Tanda selesai mengerjakan topik. Kalau ini langsung sertifikat. Nah, di bawahnya, nah kayak Ibu Nazaria bilang nih, ada jamnya. Kalau tadi kan nggak ada JP-nya kan? Asalkan adanya tidak pakai ngomong dapur. Itu sebagai bukti aja bahwa kita sudah digunakan untuk RHK nggak bisa Pak Ibu? Kalau ini bisa, ini sertifikat. Nyonya aja. Udah Pak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditambahkan atau yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti di pertemuan yang akan datang akan dipandu oleh pemateri yang lain. Mudah-mudahan komunitas belajar kita berjalan lancar, sukses, dan memberi efek yang positif sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga kependidikan. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat. Lain nama rekam